Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Setelah sebelumnya Abdikos membuat detail video apakah Yuta sudah melampaui Gojo Satoru. Di situ banyak yang pesimis dengan kemampuan Yuta karena membandingkan Sukuna yang sekarang dengan Sukuna versus Gojo. Jadi tidak mungkin Yuta sudah melampaui Gojo Satoru karena Sukuna sudah di nerf parah di chapter 250. Yap, kira-kira seberapa parah nerf Sukuna tersebut dan apakah masih ada harapan Sukuna menang dan selamat dengan kondisinya yang sekarang? Yuk langsung aja kita mulai pembahasannya. Check it bro. Nerf pertama, tidak bisa menggunakan dua ini teknik dalam waktu bersamaan. Banyak yang bilang Sukuna di buff besar-besaran saat melawan Gojo karena dia mendapatkan Shadow Megumi ditambah teknik Sukuna sendiri dan beberapa teknik misterius dia seperti api dan kemungkinan juga racun. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Di akhir pertarungan diketahui kalau Sukuna tidak bisa menggunakan dua ini teknik, yaitu Ten Shadow dan penebas secara bersamaan. Jadi ya, saat Sukuna menggunakan Ten Shadow, maka teknik penebasnya tidak akan aktif. Dan ini tentu beban yang lebih besar dibandingkan Gojo karena Sukuna membawa banyak teknik di otaknya sambil memikirkan bagaimana teknik-teknik tersebut bisa efektif dalam pertarungan. Sementara Gojo hanya fokus mengembangkan teknik yang sudah expert dia pelajari selama ini untuk mengcounter semua serangan Sukuna. Nerf kedua, luka akibat menggendong Mahoraga. Banyak fans Gojo yang berkata curang saat Sukuna menggunakan Mahoraga. Bahkan banyak gambar meme beredar bagaimana Sukuna digendong Mahoraga dan Agito. Sebenarnya ini sama sekali tidak curang karena Mahoraga itu Shikigami alias senjata dari teknik Ten Shadow. Jadi fungsi Mahoraga sama seperti pedang Zoro atau Rika Orimoto milik Yuta. Jadi mau digunakan seperti apa Mahoraga dalam pertarungan itu 100% bukan curang. Sama seperti bagaimana Zoro menggunakan Enma atau bagaimana Yuta menggunakan Rika. Dan ya, kalau fans Gojo mau sedikit membuka hati, mereka pasti mau mengakui kalau tidak sepenuhnya Mahoraga menggendong Sukuna. Malah yang lebih banyak adalah Sukuna menggendong Mahoraga, dimana Sukuna lebih banyak memakai roda Mahoraga untuk menerima adaptasi serangan Gojo daripada Mahoraganya sendiri saat mengadaptasi serangan Gojo. Bayangkan kalau bukan Sukuna yang menggunakan roda Mahoraga, misalnya Megumi atau Mahoraganya sendiri, mungkin mereka sudah kalah sejak awal dibantai teknik Limitless Gojo. Nerf ketiga, dipaksa tidak boleh full power. Yap, selain menggendong Mahoraga, Sukuna juga dipaksa tidak boleh full power saat melawan Gojo. Itu karena tidak ada sumpah pengikat di pertarungan 1-by-1 melawan Gojo. Jadi para penyihir bisa saja masuk ke pertarungan untuk mengeroyok Sukuna. Jadi Sukuna harus berhemat untuk tidak boleh menggunakan full powernya. Dia lebih memilih dihajar Gojo saat adu domain daripada masuk ke mode 4 lengan dan mengambil Kamutoke agar bisa balik menghajar Gojo. Karena memang wujud 4 lengan dan Kamutoke adalah kartu as yang dipersiapkan Sukuna untuk pertarungan berikutnya. Nerf keempat, luka di bagian otak domain. Ini adalah nerf paling parah untuk Sukuna, yaitu setelah beberapa kali dia adu domain melawan Gojo. Bagian otak tubuh Megumi untuk mengaktifkan domain menjadi rusak parah karena dihantam efek Unlimited Void selama kurang dari 10 detik. Buat yang pengen membayangkan seberapa parah rusak otak dari tubuh Megumi, roh kutukan kelas spesial harus mematung selama hampir 5 menit untuk kembali sadar dari domain 0,2 detik. Dan manusia normal harus koma sekitar 3 bulan menyelesaikan informasi dari 0,2 detik dari Unlimited Void. Dan ya, ini otak Megumi terkena 10 detik alias 50 kali lebih lama. Dan ya, Megumi itu dikategorikan manusia bukan roh kutukan. Jadi bisa teman-teman bayangkan seberapa parah rusaknya otak Megumi di bagian untuk mengaktifkan domain. Itulah kenapa Abdikos bilang ini adalah nerf terbesar yang diberikan Gojo pada Sukuna. Nerf kelima, Ten Shadow yang tidak lagi efektif. Setelah memenangkan pertarungan dengan Gojo, Sukuna terlihat tidak lagi menggunakan Ten Shadow. Kemungkinan ini karena teknik tersebut sudah rusak. Bahkan Mahoraga terlihat hancur saat melakukan adaptasi terakhir dari Holo Purple Gojo. Jadi ya, ini juga nerf karena di pertarungan berikutnya Sukuna tidak bisa menggunakan Ten Shadow lagi. Untungnya ada Kamutoke yang sedikit bisa membantu Sukuna. Nerf ke-6, menahan Holo Purple dari jarak dekat. Jika kalian bertanya-tanya bagaimana energi kutukan Sukuna
yang 2 kali lipat Yuta, tersisa hanya 50%. Mungkin inilah jawabannya, yaitu Sukuna menahan Hollow Purple Gojo yang dari jarak dekat. By the way, Hanami yang dari jarak jauh saja bisa jebol pertahanan dan tubuhnya, sementara Mahoraga yang punya regenerasi ekstrim untuk menahan tebasan jarak jauh Sukuna langsung hancur terkena Hollow Purple. Jadi cara Sukuna selamat, ya tidak ada cara lain selain mengorbankan hampir sebagian dari energi kutukannya. Nerf ke-6, dihajar Phantom Beast Amber Kasimo. Yap, meski sudah dapat bantuan dari Kamutoke dan Uraume, tapi pada akhirnya bantuan tersebut menjadi useless karena Uraumenya diperangkap Hakari dan Kamutoke tidak berguna saat melawan Kasimo. Jadi ya, saat Kasimo masuk wujud Phantom Beast Amber, Sukuna langsung dihajar Kasimo. Untuk itulah dia dipaksa harus menggunakan kartu as kedua, yaitu wujud 4 lengan. Di sini Sukuna menggunakan dismantle jaring yang super raksasa agar Kasimo mode Beast Amber tidak lagi bisa menghindar. Tidak bisa dibayangkan seberapa banyak energi kutukan yang dipakai Sukuna untuk membuat dismantle sebesar ini. Nerf ke-7, Kamutoke disita dan Uraume yang dialihkan. Setelah mengalahkan Kasimo, Sukuna hampir saja tag team bersama Uraume melawan Yuji, Higuruma, dan Hakari. Tapi Hakari memisahkan Uraume dari Sukuna sehingga yang tersisa tinggal Higuruma dan Yuji melawan Sukuna. Dari sini Yuji sempat memberikan pukulan jiwa yang menguras energi kutukan Sukuna dan melepaskan sedikit ikatan dia terhadap tubuh Megumi. Hingga akhirnya Sukuna terperangkap dalam domain Higuruma yang membuat Kamutoke dia disita bersama kematian Higuruma. Nerf ke-8, sempat ditusuk pedang eksekusi mati. Meski tewas, Higuruma sedikit memberikan nerf untuk Sukuna, yaitu menyita Kamutoke dan pernah menusuk tangan Sukuna dengan pedang eksekusi mati, sehingga Sukuna dipaksa harus memotong tangannya. Dan Aprikos yakin serangan ini juga sedikit melepas ikatan Sukuna dengan tubuh Megumi. Nerf ke-9, dipaksa melawan 2 MC yang curang. Yap, fans Sukuna mungkin tidak terima ketika dia terlihat lemah saat melawan Yuta dan Yuji, karena sebelumnya Sukuna terlihat powerful saat melawan Kasimo dan saat mempecundangi keroyokan 5 penyihir. Tapi kenapa tiba-tiba sekarang Sukuna terlihat lemah, bahkan terlihat seperti dihimpit 3 monster yang super buas? Jawabannya simple, karena ini adalah efek dari rentetan nerf Sukuna yang sudah Abdikos jelaskan sebelumnya, plus 2 MC yang akhirnya tidak naif dan mau memakai cara curang. Yap, Yuta memakai semua teknik penyihir yang bisa dia copy, sementara Yuji memakan semua yang bisa mempower up dia, ditambah latihan pertahanan untuk bisa selamat dari tebasan jarak jauh Sukuna dan belajar kutukan pembalik jika sewaktu-waktu ditebas dari jarak dekat. Jadi bisa dibilang ini adalah nerf maksimal Sukuna dari rentetan nerf dia sebelumnya. Yang naas adalah nerf ini masih terus berlanjut karena pukulan Yuji berfungsi layaknya mode Baryon Naruto yang terus menggerus output energi kutukan Sukuna dan ikatannya terhadap tubuh Megumi. Dan ya, jangan lupakan nerf tambahan yang membuat Sukuna ketar-ketir, yaitu dugaan kalau Yuta akan mengcopy Limitless Gojo dan keberhasilan Yuta dalam mengcopy Cliff Sukuna. Terakhir, bisakah Sukuna menang dari nerf super parah ini? Karena Sukuna sudah jadi ampas di antara para monster. Bisakah Sukuna menang? Jawabannya adalah bisa, karena Jujutsu Kaisen bukan manga mainstream yang kemenangannya ditentukan oleh power level. Karena kalau power level berlaku, maka Toji versus Gojo dan Geto, Toji pasti kalah karena Toji dikeroyok 2 kelas spesial. Tapi nyatanya Toji menang karena dia mempersiapkan semuanya, termasuk membuat kedua kelas spesial tersebut kelelahan sebelum melawannya. Dagon pasti kalah karena dikeroyok 3 penyihir kuat sekaligus. Bahkan Dagon beneran sempat kalah di ronde pertama, namun karena kebodohan Naobito yang tidak segera membunuh Dagon, sehingga tanda domain di perutnya aktif. Yang ini membuat para penyihir balik dibantai di domain Dagon. Kenjaku versus Choso, Yuki, dan Tengen. Kenjaku pasti kalah karena Kenjaku dikeroyok 2 kelas spesial dan 1 dewa Jujutsu. Tapi nyatanya Kenjaku menang karena Yuki salah memperhitungkan saat adu domain, dia malah pakai simple domain. Yap, kemenangan Kenjaku ini adalah yang paling greget karena power mereka beda jauh. Namun ketika salah satu langkah catur, semuanya langsung berantakan dan Kenjaku berbalik menang. Jadi ya, meski Sukuna terlihat jadi Hello Kitty dan terbantai oleh para monster Inc, harapan Sukuna menang masih ada. Karena di Jujutsu Kaisen, akhir dari pertarungan adalah kematian,
Tidak peduli seberapa kuat power level jagoan kalian, kalau jagoan kalian mati, maka dia adalah seorang pecundang. Yap, tidak peduli seberapa heroik karakter favorit kalian ketika mati, karena mati bukanlah sesuatu yang bisa dipermainkan. Saat mati, power level sekuat apapun akan terputus. Harapan Sukuna sendiri yang tampak adalah menunggu penyembuhan otak domainnya. Dan ya, jika otak domain Sukuna sembuh, maka Hello Kitty Sukuna akan jadi monster yang lebih menyeramkan dari para monster Ing Yuji, Yuta, dan Rika. Domain Yuta akan dihancurkan dari luar dan Sukuna akan bisa kembali menggunakan 4 lengan, yang itu artinya tebasan dismantle pembelah dunia akan segera kembali. Tidak peduli seberapa tebal tubuh kalian, dengan energi kutukan pasti akan terpotong dengan dismantle ini, karena dismantle pembelah dunia tidak bisa ditangkis dan wajib hukumnya untuk dihindari. Jadi ya, kita tunggu saja masakan dari Gege Akutami di minggu ini. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Salam mie.